Setiap film menyimpan sebuah cerita, namun tidak semua cerita mudah dipahami. Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap adegan. Ada petunjuk kecil yang sering luput dari perhatian, dan ada akhir cerita yang terkadang memiliki makna jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Selamat datang di channel reegi.co. Mari kita mulai kisahnya. Cerita dimulai di Vilnius, Lituania. Kita melihat seorang pria bernama Drew sedang berlari demi hidupnya. Dia bukan pria biasa yang sedang dikejar penagih utang, melainkan seorang agen rahasia CIA. Drew dikepung oleh sekelompok pembunuh bayaran profesional. Dengan aksi ala John Wick KOIW Super, Drew berhasil menghabisi mereka satu persatu menggunakan benda-benda di sekitarnya. Namun, posisinya makin terdesak. Dia pun menelepon seseorang di Los Angeles. Orang itu adalah Audrey, kekasihnya, atau lebih tepatnya, mantan kekasihnya, yang baru saja mencampakkannya lewat SMS di hari ulang tahun Audrey yang ke-30. Tragis sekali. Saat ini, Audrey sedang merayakan ulang tahunnya di sebuah bar bersama sahabat karibnya yang super heboh dan eksentrik bernama Morgan. Audrey merasa sangat terpuruk karena dicampakkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Morgan, sebagai sahabat yang setia kawan tingkat dewa, menyarankan Audrey untuk membakar barang-barang peninggalan Drew sebagai ritual move on. Really, Drew? Skid marks on... Keesokan harinya, saat Audrey sedang bekerja sebagai kasir di supermarket, seorang pria tampan beraksen Inggris bernama Bastian Henshaw mendekatinya. Bastian berpura-pura menjadi pembeli biasa, tetapi tiba-tiba dia menggiring Audrey ke dalam sebuah van hitam. What? Oh my God. Okay, what? Di dalam van tersebut, Audrey diinterogasi oleh Bastian dan rekannya yang menyebalkan, Daver. Mereka memberitahu Audrey fakta mengejutkan. Drew adalah seorang agen CIA yang membelot dan sekarang sedang diburu karena membawa sesuatu yang sangat berbahaya. Audrey tentu saja syok dan tidak percaya mantan kekasihnya yang kelihatan biasa saja ternyata seorang mata-mata. Setelah dilepaskan, Audrey langsung pulang dan menceritakan semuanya kepada Morgan. Tiba-tiba, Drew muncul di apartemen Audrey. Dia meminta maaf karena telah menghilang dan mencampakkannya. Drew menjelaskan bahwa dia melakukan itu semua demi melindungi Audrey. Belum sempat mereka melepas rindu atau bertengkar, apartemen Audrey langsung ditembaki oleh penembak jitu dari luar jendela. Baku tembak sengit pun terjadi. Drew mencoba melawan, tetapi tiba-tiba dia ditembak mati di depan mata Audrey oleh Dover yang tiba-tiba muncul. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Drew memberikan sebuah piala souvenir kepada Audrey dan memberikan misi terakhir. Pergilah ke Wina, Austria, temui kontakku di sebuah kafe bernama Cafe Mozart, dan berikan piala ini hanya kepada orang yang menggunakan kata sandi yang tepat. Jangan percayai siapapun, termasuk CIA. Sekarang, Audrey dan Morgan resmi menjadi buronan internasional. Meskipun panik setengah mati, Morgan meyakinkan Audrey untuk pergi ke Wina. Kenapa? Karena kapan lagi mereka bisa liburan gratis ke Eropa sambil menjalankan misi rahasia. Lagi pula, ini adalah amanah terakhir dari seorang pria mati. Okay, fuck it. Let's go to Austria. Let's go to Austria. Sesampainya di Wina, mereka langsung menuju Cafe Mozart. Di sana, Audrey menunggu kontak Drew. Tiba-tiba, Bastian muncul lagi di hadapannya. Bastian mencoba meyakinkan Audrey untuk menyerahkan piala itu kepadanya demi keselamatannya sendiri. Audrey yang ingat pesan terakhir Drew, jangan percayai siapapun, mulai merasa ragu. Tiba-tiba, kafe tersebut diserang oleh sekelompok teroris bersenjata. Kekacauan besar pun pecah. Audrey dan Morgan berlari menyelamatkan diri sambil membawa piala tersebut.
Mereka dikejar oleh para pembunuh bayaran di jalanan kota Wina. Dalam aksi kejar-kejaran yang kocak dan menegangkan, mereka berdua terpaksa membajak sebuah mobil sport milik warga lokal. Masalahnya, Audrey tidak bisa menyetir mobil manual dengan baik. Okay. Get out. Abort. Mission abort. Okay. Sorry. I'm sorry. Setelah menabrak sana-sini dan membuat kekacauan di jalan raya, mereka akhirnya berhasil lolos dari kejaran musuh dengan melompat dari mobil sebelum mobil itu meledak. Mereka menyadari bahwa di dalam piala tersebut tersembunyi sebuah flash disk USB drive yang sangat penting. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Morgan menyarankan agar mereka menyembunyikan flash disk tersebut di tempat yang paling aman dan tidak terduga di tubuh mereka. Ya, kalian tahu di mana. Audrey terpaksa menyembunyikannya di dalam organ intimnya, sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa demi negara. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke Praha, Republik Ceko. Untuk menghindari deteksi paspor, mereka menyamar menjadi turis ransel asal Kanada yang super ramah dan agak bodoh. Namun, nasib sial belum mau pergi dari mereka. Saat berada di kereta menuju Praha, mereka diculik oleh seorang wanita pesenam asal Rusia yang dingin dan mematikan bernama Nadeja. Nadeja ternyata bekerja untuk organisasi kriminal internasional bernama Highland. Audrey dan Morgan terbangun dalam keadaan terikat di sebuah fasilitas olahraga yang ditinggalkan. Nadeja mulai menyiksa mereka untuk mencari tahu di mana flash disk itu berada. Nadeja mengancam akan memotong jari-jari mereka satu persatu. Di tengah keputusasaan, Morgan mencoba mengulur waktu dengan menceritakan kisah hidupnya yang tidak penting secara panjang lebar yang membuat Nadeja sangat kesal. Tepat sebelum Nadeja mulai memotong jari Audrey, Bastian dan pasukannya datang melakukan penggerebekan dan menyelamatkan mereka. Nadeja berhasil melarikan diri, tetapi Audrey dan Morgan akhirnya aman bersama Bastian. Bastian membawa mereka ke markas rahasia EMI6 di Paris untuk menemui bosnya, Wendy. Di markas MI6, Audrey akhirnya mengeluarkan flash disk tersebut dari tempat persembunyian rahasianya, yang membuat Bastian merasa agak jijik sekaligus kagum. Setelah diperiksa oleh tim IT MI6, terungkap bahwa flash disk tersebut berisi kode enkripsi rahasia yang dapat mematikan seluruh jaringan internet dan sistem keamanan dunia jika jatuh ke tangan yang salah. This drive is a backdoor to the entire internet. Finances, emails, everyone's secret. Organisasi Highland ingin membelinya untuk menguasai dunia. Namun, drama belum selesai. Duffer, agen CIA yang korup, tiba-tiba muncul dan mencoba merebut flash disk tersebut. She talks too much. Duffer. Bastian yang mulai menaruh hati pada Audrey dan menyadari bahwa CIA telah disusupi, memutuskan untuk membelot demi melindungi Audrey dan Morgan. Mereka bertiga akhirnya melarikan diri bersama dan menjadi buronan dari CIA sekaligus MI6. Sekarang, trio amatir profesional ini harus mencari cara untuk menghancurkan organisasi Highland sebelum mereka berhasil melacak flash disk tersebut. Mereka mengetahui bahwa pemimpin Highland akan mengadakan pertemuan rahasia di sebuah pesta gala elite di Praha. Morgan menelepon orang tuanya di Amerika untuk meminta bantuan emosional. Ayahnya memberikan nasihat aneh yang entah bagaimana malah membakar semangat Morgan. Who's a spy? Your input's doing nothing. He is an international spy, and his name is Sebastian Henshaw. Untuk bisa masuk ke pesta gala tersebut, Morgan dan Audrey harus menyamar sebagai tamu undangan kelas atas. Mereka mencuri pakaian mewah dan berdandan secantik mungkin. Di pesta tersebut, Bastian bertugas memantau dari kejauhan, sementara Audrey dan Morgan menyusup ke area VIP. Disinilah plot twist terbesar dalam film ini terungkap. Drew, sang mantan kekasih yang dikira sudah mati, ternyata masih hidup.
Drew muncul di hadapan Audrey dan menjelaskan bahwa dia memalsukan kematiannya untuk menipu para pengejarnya. Drew mencoba meyakinkan Audrey untuk menyerahkan flash disk itu kepadanya. Dia mengatakan bahwa Bastian lah yang sebenarnya adalah agen ganda yang jahat dan bekerja untuk Highland. Audrey menjadi sangat bingung. Di satu sisi ada Drew, pria yang pernah dia cintai selama setahun. Di sisi lain ada Bastian, pria Inggris tampan yang telah berulang kali menyelamatkan nyawanya dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, Morgan yang terpisah dari Audrey mendapati dirinya dikejar oleh Nadeja di atas panggung sirkus tali yang sedang berlangsung di pesta tersebut. Terjadilah duel akrobatik yang kocak sekaligus menegangkan antara Morgan dan Nadeja di udara. Dengan keberuntungan luar biasa dan sedikit nekat, Morgan berhasil menjatuhkan Nadeja dari ketinggian yang membuat pembunuh bayaran Rusia itu tewas tertusuk tiang penyangga. Kembali ke Audrey, dia sekarang berada di sebuah ruangan tertutup bersama Drew dan Bastian. Kedua pria itu saling menuduh satu sama lain sebagai pengkhianat dan agen ganda. Masing-masing meminta Audrey untuk menembak pria yang satunya menggunakan pistol yang ada di tangan Audrey. Audrey yang cerdas mulai melakukan tes interogasi kecil. Dia menanyakan detail tentang hari ulang tahunnya kepada Drew. Drew gagal menjawabnya dengan benar dan malah menunjukkan sikap yang sangat egois dan manipulatif. Bastian di sisi lain mengingat detail kecil yang pernah diceritakan Audrey kepadanya. Dari sinilah Audrey sadar bahwa Drew adalah penjahat yang sebenarnya. Drew lah yang berniat menjual flash disk itu kepada Highland demi uang. Sadar kedoknya terbongkar, Drew langsung merebut pistol dan menyandera Audrey. Namun, Morgan tiba-tiba muncul pada momen yang tepat dan mengalihkan perhatian Drew. Terjadilah perkelahian sengit antara Bastian dan Drew. Audrey tidak tinggal diam, dia menggunakan kemampuan improvisasinya untuk melumpuhkan Drew. Akhirnya, Drew berhasil dikalahkan dan langsung ditangkap oleh pasukan CIA yang baru tiba yang dipimpin oleh agen yang akhirnya sadar akan kebenaran cerita mereka. Film melompat ke waktu 3 tahun kemudian di Tokyo, Jepang. Audrey dan Morgan tampak sedang merayakan ulang tahun Morgan di sebuah bar mewah. Penampilan mereka berdua kini sudah berubah drastis. Mereka terlihat sangat modis dan berkelas. Tiba-tiba lampu bar padam dan sekelompok pria bersenjata mengepung mereka. Bukannya panik seperti 3 tahun lalu, Audrey dan Morgan justru tersenyum santai. Ternyata mereka berdua kini telah resmi direkrut menjadi agen rahasia internasional oleh Bastian. Dengan gerakan yang sangat kompak dan terlatih, Audrey dan Morgan menghajar semua penjahat tersebut dalam hitungan detik. Film berakhir dengan adegan mereka berdua berjalan keren meninggalkan bar, siap untuk menjalankan misi spionase berikutnya di belahan dunia lain. Dari dua wanita biasa yang patah hati, mereka kini bertransformasi menjadi mata-mata paling mematikan dan paling heboh di dunia. Dan film pun berakhir. Dari cerita ini kita bisa belajar kalau mantan lu ngajak balikan atau tiba-tiba datang lagi setelah ngilang, jangan langsung seneng dulu. Siapa tahu dia bukan kangen tapi cuma mau numpang nitip flash disk rahasia yang bikin lu dikejar-kejar pembunuh bayaran se-Eropa. Lagian, buat apa nangisin cowok manipulatif kayak Drew kalau di luar sana masih ada Bastian, duda keren beraksen Inggris yang siap nemenin lu menguasai dunia. Pokoknya, intip boleh, ragu jangan. Sampai jumpa di rekap film gila selanjutnya. Bye-bye.